Kebetulan saya juga banyak saudara di Sumeneb. Jadi saya nggak asing gitu. Nggak asing dengan dialeknya. Inilah Kabar Indonesia. Kabar Indonesia, berbagi informasi setiap hari. Radio Kata Kita kembali hadir untuk Anda, dan ya tentu saja di segmen Rasanan, yaitu rangkuman siaran dan hasil liputan. Masih bersama saya Benny, dan untuk Anda yang mau bergabung tentunya bisa bergabung melalui Radio Pratiwi, nomornya 083853300 5 kali, atau kalau Anda mau bergabung langsung di channel YouTube kita di Radio Kata Kita, silakan Anda bergabung juga. Subscribe dulu, sukai, jempolnya ditekan, loncengnya kalau perlu juga, dan tulis di kolom komen Anda ingin tema apa, Anda ingin siapa juga yang bersama kita di segmen Rasanan, ya. Segmen ini memang rangkuman siaran dan hasil liputan. Kalau hasil liputan biasanya kita bergabung bersama rekan-rekan kontributor, juga rekan-rekan reporter dari Pratiwi Radio. Tapi untuk Anda, penonton dan pendengar yang ada di sini, memang selain di YouTube channel, kita akan tayangkan langsung di tayangan ini di Radio Pratiwi di frekuensi 1069 FM di Bondowoso. Baik, malam hari ini atau kesempatan sekarang saya ditemani oleh Ipung. Mas Ipung ini kita sapa dulu ya. Mas Ipung, selamat malam. Selamat malam. Malam ya ini ya sudah ya. Jadi malam-malam kebetulan ketika Mas Ipung hadir di studio, langsung kita tarik ke sini karena ada yang menarik juga. Gitu ya Mas Ipung ya. Iya. Mas Ipung pegawai swasta ya? Ya, swasta. Sebagai seorang karyawan swasta. Nah, yang menggelitik saya di kesempatan sekarang itu untuk bertanya, ini sebenarnya masalah Rasanan ini masalah lebih ke curhat, bukan kerasan-rasan, gitu ya. Iya. Jadi Mas Ipung bekerja pertama kali di sebuah perusahaan niaga gitu ya, perdagangan. Itu kan pertama kali itu tempat tinggalnya di Jember. Di Jember. Ya, di Jember. Kemudian harus bertugas keluar kota, itu pertama di mana? Setelah di Jember itu saya ditugaskan di Situbondo. Nah, iki yang mau saya tanya. Situbondo. Pertama kali tugas luar kota itu apa yang terjadi dengan hatinya Mas Ipung ini? Berontak kah? Nanti gimana keluarga kah? Itu gimana itu? Begini, sebetulnya kalau menurut saya ya, pertama ikut perusahaan itu memang mintanya ya tidak di luar kota. Ya, seperti itu. Benar. Mintanya itu ya dekat-dekat ya, dekat-dekat. Jadi bisa kumpul keluarga setiap hari, setiap saat ya, ketemu istri, anak. Tapi namanya apa? Ada tugas yang harus diemban ya, di luar kota, dimutasi. Ya otomatis ya kita harus siap. Seperti itu. Nah, kesiapannya itu seperti apa? Perasaan pertama ini yang awalnya yang itu saya tahu. Deg-deg gitu. Ya, jadi semacam ya frustasi Di sana sama siapa? stres ya toh. Jadi seperti itu karena belum mengalami akhirnya sempat terbayang-bayang itu hal-hal yang negatif terus ya. Contohnya misalkan nanti itu kalau di luar kota bagaimana, tidak ada yang kenal ya, lingkungannya juga baru ya toh. Terus nanti adaptasinya itu seperti apa dengan masyarakat di sana. Seperti itu awalnya. Tapi ternyata sudah sampai di setelah sampai di Situbondo ya, kenalan dengan orang sana, ternyata baik juga orang-orang sana. Jadi itu butuh berapa waktu memutuskan bahwa di Bondowoso, di Situbondo ya asik lah. Butuh berapa waktu? Kalau saya waktu di Situbondo itu saya butuh waktu kurang lebih 1 bulan lah. 1 bulan untuk adaptasi. Akhirnya asik wis. Di Situbondo itu kan bahasanya Madura. Mungkin sama dengan Bondowoso ya, karena kota tetangga. Kalau Banyuwangi Using. Tapi kalau Bondowoso, Jember, Situbondo itu lebih Madura. Nah, untung saya itu bisa belajar sedikit-sedikit bahasa Madura.
waktu di Jember. Sehingga begitu saya tugas di Situbondo, ya adaptasinya tidak terlalu sulit untuk bahasa. Bisa ngimbangi lah. Jadi ini ada rasanan kita di kesempatan sekarang ini adalah untuk mendukung juga untuk teman-teman yang senasib. Sebenarnya sama kayak saya juga sama Mas Ipung Mas juga Fendi sama. juga luar kota Iya. juga ya. Jadi jangan takut. Jangan takut misalnya ada tugas di mana kita memang harus ditempatkan di luar kota. Iya. Gitu. Memang begitu ya, sebaiknya begitu ya. Iya. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan sebenarnya, asal kita konsen dengan pekerjaan betul. kemudian mau beradaptasi juga dengan masyarakat sekitar gitu. Iya. Sempat ketemu musuh nggak? Maksudnya bahasa Kontra Jawa gitu ya. Bahasa Iya. Jawanya itu waduh, digedingi orang gitu, apa ya? Dibenci sama orang gitu. Oh, gitu. Atas kehadirannya. Sempat nggak Oh, di alhamdulillah saya selama di Situbondo itu belum pernah. Bondowoso? Di Bondowoso juga belum. Oh, belum pernah. Jangan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Tetapi kalau misalnya terjadi ada hal yang seperti itu, ya apa ya, alami aja ya bagaimana kita menanganinya ya. Sebetulnya gini Mas Benny. Gimana? Kalau kita di luar kota itu main plus ya. Mungkin minnya itu ya itu tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi kita jarang ketemu keluarga ya. Terus jarang komunikasi dengan anak, paling ya telepon gitu aja. Tapi plusnya, keuntungannya itu satu, kita bisa beradaptasi tadi ya. Jadi mengenal hal-hal yang baru ya. Lingkungan baru baik masyarakatnya, terus tipikal-tipikalnya ya. Terus yang kedua itu kita bisa nambah saudara, nambah teman. Nah, jadi otomatis kalau saya waktu di Situbondo ya, begitu saya dipindah lagi ke Bondowoso, saya kalau ke Situbondo itu gampang. Jadi banyak teman, banyak ya teman kayak saudara. Sehingga saya misalkan ke Situbondo itu ndak bingung itu loh. Kalau misalkan mau kemana itu pasti ada teman. Itu keuntungannya. Jadi di sana juga sudah ada teman yang satu perusahaan yang siap ya berjalan bareng lah. Ya, Begitu juga ketika selesai di Situbondo ke Bondowoso. ke Bondowoso. Nah, sampai sekarang Sampai sekarang. Bondowoso. Nah, saya sekarang kan juga ada di Bondowoso. Iya. Sama-sama orang seberang nih kita ya, Iya. atau orang luar kota. Bondowoso itu ya saya masih mengalaminya hingga 5 bulan 6 bulan lah sekarang berjalan. Bondowoso itu seperti apa sih? Ya sama sih menurut saya. Jadi kultur ya, budaya di sini itu sama ya. Hampir sama dengan Hampir sama Situbondo. dengan Situbondo. Ya, bahasanya. Bahasanya juga Madura, Madura, ya, cuman logatnya agak beda. Oh. Jadi kalau saya melihat di Situbondo itu logatnya banyak dari Madura, Sumeneb ya. Kebetulan saya juga banyak saudara di Sumeneb. Jadi saya nggak asing gitu. Nggak asing dengan dialeknya ya. Nah, dialeknya itu nggak asing. Kalau loh kok sama ya dengan yang saya dengar di Sumeneb. Waktu saya di Situbondo itu seperti itu. Ternyata setelah saya tanya-tanya, komunikasi dengan mereka, ya memang kebanyakan dia asli dari Madura, Sumeneb. Jadi logatnya sudah sudah beda gitu dengan Bondowoso. Bondowoso sendiri Pamekasan mungkin ya, atau Kira-kira begitu. Kira-kira gitu ya. Yang jelas tidak sama, logatnya itu tidak sama. Ya, di Bondowoso saya banyak ngobrol dengan reporter juga kontributor Radio Pratiwi berkenaan dengan ini Bondowoso. Menurut Mas Ipung sendiri, Bondowoso ini kalau sudah dikelilingi dari pasar ke pasar ya, ini kan perdagangan. Ya. Dari pasar ke pasar dan lain sebagainya. Ini teman-teman kita di Bondowoso ini bagaimana? Tipikal penyambutannya memang sangat mirip dengan Situbondo atau Bondowoso ini beda? Kalau yang saya sudah alami ya, itu menurut saya sama aja. Sama gitu. Cuman kita itu harus punya prinsip bahwa kita harus baik ke semua orang. Ya, Itu. Jadi saya punya prinsip kalau kita baik ke semua orang ya, otomatis orang akan menyambut kita juga dengan baik. Ya. Kalau sebaliknya di daerah manapun, kalau menurut saya kalau kita nggak baik ya sama masyarakat di situ, ya otomatis dapatnya nggak baik. Dapatnya nggak baik. Mungkin
Itulah prinsip saya. Jadi dimanapun saya berada, saya berusaha baik. Ya. Baik ya. Baik. Ya. Baik bukan hanya dalam tanda kutip, tapi memang benar-benar baik. Ya, seperti itu. Karena memang kita berada di istilahnya di tempat Di orang. tempat orang, ya. Kemudian kita mesti beradaptasi sampai. Ini sudah berapa lama di Bondowoso berarti? Kurang lebih hampir 3 tahun. Alhamdulillah hampir 3 tahun ya. Dan tidak ada kesulitan sama sekali dengan warga yang di sini. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Ya. Kalau secara umum melihat fisik kita bukan melihat warganya lagi. Yeah. Fisik menurut Mas Ibung Bondowoso dibanding Situbondo sama Jember atau kota lain yang pernah Mas Ibung singgahi, Bondowoso ini bagaimana ini sebagai kota tape ini? Kalau Bondowoso ya saya melihat kota ini anggap di tengah-tengah. Ya. Jadi antara Jember, terus Situbondo. Ya. Jadi Diapit Banyuwangi. Iya, ya. Tiga ya. Jadi kalau untuk masalah yang disebutkan tadi, fisik. itu fisiknya. Kalau saya ngomong masalah niaga ya, niaga kan, itu di sini cenderung jadi barang masuk itu dari luar banyak. Ya. Tempat pertempuran. Tempat pertempuran ya, dari tiga tempat ini. Dari 3 daerah ini jadi ajang delivery barang ke sini seperti itu. Itu ada membuat kesulitan dalam pekerjaan atau Ya, mempermudah? Ya otomatis ya ada kesulitan lah. Ada kesulitan ya, Ya, gitu ya. seperti itu. Tempur ya memang Ya, tempat tempur. Iya. Kalau yang sebagai sama-sama orang yang di luar Bondowoso, kita ngobrol masalah Bondowoso di channel ini. Bondowoso sebagai kota tape, benar nggak? Ya bisa juga kota tape. Terus saya dengar juga Bondowoso ini identik dengan kota pensiun katanya. Nah, kota pensiun. Kota pensiun. Ya. Saya juga baru-baru ini mendengar. Selain kota tape, kota pensiun. Apa memang iya di sini itu tape? Iya, memang banyak tape. Tape juga iya. Produsen tape yang kualitasnya bagus. Iya. Iya. Pensiun. Apa memang benar di sini orang-orang pensiun semua? Nah, yaitu yang saya masih belum penasaran ya? Masih penasaran. Kenapa? Kok disebut kota pensiun? Mungkin karena adem ayem ya. Mungkin ya. Jadi tidak ada adem ayem. gejolak yang Jadi mungkin dari gejolaknya itu kurang. Ya. Iya. Kalau Situbondo mungkin karena Pantura. Jadi ramai akses dari Probolinggo ke Banyuwangi, Bali itu kan lewat sana. Ya. Tapi kalau Bondowoso kan dikelilingi gunung. Kemudian dijuluki kota pensiun. Nah, dianggap tenang gitu ya. Nah, Itu fisik sebagai julukan kota tape, kota pensiun. Sempat juga sih memaklumatkan diri sebagai Republik Kopi juga kan ya. Oh iya. Ya waktu Penghasil itu kopi. ya usaha pemerintah lah untuk membangun Bondowoso lebih bagus lagi di dunia pariwisata. Nah, ngomong pariwisata. Tempat wisata paling favorit di Bondowoso. Ini sudah keliling orang dagang itu biasanya keliling. Pasar bukan hanya di Pasar Induk, tapi keliling di seluruh kabupaten. Selain itu mesti kecantol tempat wisata. Ya. Tempat wisata terfavorit satu saja. Kalau di Bondowoso ya, Ya, kalau Bondowoso. saya suka traveling gitu ya ke tempat itu, saya sukanya itu kalau naik ke Ijen. Ijen ya. Ya, jadi Kawahuru, dari Ijen. kota itu memang agak jauh, kira-kira berapa ya, 40 kilo apa gitu ya. Tapi akses jalan bagus. Akses jalannya bagus. Akses jalan itu bagus, ya itu yang membuat saya itu tertarik. Ya karena di samping ke gunung, ke Kawah Ijen, tapi kalau akses jalan itu tidak mendukung ya kita malas biasanya. Tapi karena jalannya itu bagus, ya mulus. Ya. Jadi walaupun 40 kilo kira-kira itu tidak terasa. Tidak capek. Dan memang terbayar di sana bagus. Bagus. Bagus ya? Bagus. Ini tempat wisata berarti di kawasan Ijen. Di kawasan Ijen. Kuliner. Masih boleh. Nah, ini saya ikut tanya begini, saya juga pendatang baru. Iya, saya kan sama-sama masih pendatang ya? 4 bulan 5 Sama-sama bulan, tapi di situ jauh lebih pengalaman 3 tahun. Kuliner. Nah, satu saja. kuliner ya. Nah, Kuliner. boleh kok nyebutkan tempat nggak apa-apa di sini. Oh gitu ya. Karena saya orang luar kota ya, jadi kan pasti makan itu kan selalu di luar ya. Kelihatan. Ini, Ya. Kalau saya masih stres ini, masih kurus. Karena itu kan sudah lumayan. Iya, Mana iya, kuliner iya. satu? Kalau kuliner Nasi goreng kah, ayam goreng kah, apa? Kalau saya mungkin
Pecel ya, pecel. Pecel di Bondowoso. Pecel di Bondowoso itu saya cenderung suka di pecel Bu Sayi ya. Di mana itu? Di dekat terminal. Bu Sayi. Ya. Bu Sayi dekat terminal. Terminal. Itu. Kejar nanti saya. Iya, di situ. Istimewanya apa pecelnya Bu Sayi? Kalau menurut saya, beda seperti itu. Karena kalau saya makan pecel di Situbondo, di Jember itu memang punya ciri khas tersendiri. Ya, kalau di situ beda. Kayaknya kah? Bumbu pecelnya kah? Bumbu Lauk. pecelnya. Oh, bumbu pecelnya ini yang Bumbu membedakan. pecelnya, ya. Oke. Iya. Itu makanan ya. Makanan. Tempat wisata juga sudah. Iya. Nah, sebaiknya kita sambung lain waktu. Oh, Karena masih ternyata banyak yang ingin saya gali, tetapi kalau kita geber saat ini juga sepanjang itu sayang. Sebaiknya kita potong-potong di lain kesempatan dengan baju yang berbeda. siap. Siap ya. Ya, siap. Mas Ipung, itulah ceritanya. Jadi untuk teman-teman, ini pelajaran yang bisa kita petik di kesempatan malam hari ini di Radio Kata Kita segmen Rasangan. Jangan pernah takut duluan untuk ditugaskan ke luar kota. Ya, Betul. karena apapun yang Anda rasakan itu sama. Kita pun juga merasa tidak enak, harus jauh dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi ternyata kuncinya dari Mas Ipung itu satu, bahwa sebaiknya kita harus baik bukan hanya dalam tanda kutip, tapi harus baik dengan lingkungan kita yang baru. Karena dengan baik kita pasti akan dibalas kebaikan juga. Gitu Mas Ipung? Ya. Saya nggak salah ya? Itu ya, betul. Betul ya? Betul sekali. Kemudian kalau Bondowoso, jangan sampai melupakan apa yang menjadi favorit yang sudah 3 tahun di sini. Satu tempat yang paling favorit adalah Ijen. Kemudian satu tempat makanan favoritnya pecel Bu Sayi dekat terminal. Kalau ingin tahu alamatnya tepatnya di mana, tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau teman-teman yang ada di radio yang saat ini lagi mendengarkan kita, ada juga boleh telepon di 083 8533 0-nya 5 kali. Atau WA juga boleh di situ. Nanti pasti akan dijawab, bahkan difoto sekali pecelnya itu seperti apa bentuknya. Kalau rasanya ya saya diajak. Nanti kita bisa cerita bareng mengenai pecel itu tadi. Oke? Terima kasih banyak sudah bersama saya Benny Brojo, juga Mas Ipung di Radio Kata Kita untuk segmen siaran. Sampai ketemu lagi. Inilah kabar Indonesia. Kabar Indonesia berbagi informasi setiap hari.